Saya dipilih wali kota bulan Juni. Ya. Di bulan April kan, saya survei hanya 6%. Dalam 2 bulan saya menang 45%. Kenapa? Ada ikhtiar di situ. Saya ke utara, Bu Cinta ke selatan, Pak Oded ke timur, Umi Oded ke barat ibaratnya. Sehari 8 agenda. Ke gang, hujanan, salaman. Iya. Warga tuh senang kita datang. Saya diwariskan Pak Aher, mohon maaf ada 1.000 desa miskinnya. Sebelumnya mungkin ribu-ribu, tapi tersisa 1.000. Akhir jabatan saya 0 kan. Yeah. Tidak ada lagi desa miskin. Pilihlah saya karena saya punya visi. Jangan pilihlah saya karena lawan saya goreng patut. Nah gitu ya. Nah kita harus kurangi kampanye menjelekan, kampanye negatif campaign. Kita fokus pada solusi buat negeri ini. Siang hari ini yang alhamdulillah dalam kondisi satu alfiat, yakni Gubernur Jawa Barat 2018-2023 sekaligus Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sekaligus Kurator, ini jabatan baru kayaknya ya, Kurator IKN bersama dengan Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil yang alhamdulillah sudah berada di studio PRFM. Kang Emil, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Fauzi? Kabar baik. Dan juga para pendengar PRFM di rumah-rumah dan juga yang saya lihat suka ngedengerin itu mereka-mereka yang hari ini ada di jalanan. Betul. Naik mobil, ya. Fokus matanya ke jalan tapi telinga boleh sambil mendengarkan. Salam rindu, salam kangen. Dulu juga saya adalah penyiar PRFM ya. Betul. Sebelum wali kota Bandung. Jadi suasananya sangat tidak asing lah, hanya beda tempatnya saja. Betul. Mudah-mudahan wargi Jawa Barat, wargi PRFM yang mendengarkan, saya doakan sehat walafiat, kemudian menyambut 2024 yang kurang-kurang yang belum tercapai, mudah-mudahan di tahun depan lebih produktif dan lebih luar biasa. Alhamdulillah ya. Mungkin bisa disapa dulu nih Pak Kang Emil di Instagram juga ya. Oh ini kita live. Pun live juga, kita live juga di Instagram. Alhamdulillah ya, kita kehadiran Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Kang Emil, mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam, ini sekarang sibuk apa nih? Betul ya, Kurator IKN ya? Pertama, sibuk lebih baik daripada tidak sibuk. Gitu ya. Dan prinsip saya itu ada 2. Satu, harus selalu beradaptasi dengan takdir. Takdirnya selesai ya beradaptasilah. Takdirnya A beradaptasilah. Takdirnya jadi B beradaptasi. Jadi tidak ada istilah tidak beradaptasi. Kedua, apapun takdirnya, hidup saya harus memberi manfaat, Kang. Betul. Memberi manfaat karena waktu saya, pikiran saya, tenaga saya, kira-kira begitu. Nah, negara hari ini membutuhkan yang namanya tim untuk memastikan perjalanan IKN ini yang sudah diputuskan oleh negara ini dalam bentuk undang-undang berjalan dengan lancar dan berkualitas dan menjadi kelas dunia. Nah, saya ditugaskan, nama jabatannya adalah memang Kurator IKN. Jadi semua proyek, semua desain harus saya review dulu atas nama Presiden. Kalau jelek balik lagi, beresin lagi, revisi lagi. Kalau bagus oke, atau dan sebagainya. Sehingga insya Allah IKN yang memang sudah dicanangkan dari zaman Soekarno ya. Betul. Jadi saya luruskan sejarahnya. IKN ini dari tahun 50-an sudah Bung Karno rencanakan di Palangkaraya. Betul. Sama-sama Kalimantan. Hanya di zaman Pak Jokowi diputuskan lokasinya bergeser sedikit supaya dekat dengan perairan lah kira-kira. Ya lahirlah IKN di lokasi yang sekarang. Itu kesibukan. Kesibukan berikutnya lagi sering itu endorse ternyata lumayan. Dalam sehari bisa berapa endorse? Atau sebulan lah? Iya pokoknya mah maaf ya kan followernya lumayan nih 21 juta sekian. Tambah Facebook, TikTok 30 juta lah ya. Betul. Jadi ternyata satu endorse itu hatur lumayan. Jadi saya bilang kalau 3 kali endorse aja per bulan insya Allah menyenangkan gitu. Yang paling besar saya payam bukan? Adalah banyak. Nah yang ketiganya tentu karena udah masuk tahun politik, karena partai saya Golkar dan partainya mengusung
Nomor 2 ya saya ditugaskan untuk mengurusi itu. Dan pemirsa, namanya demokrasi mah pilihan pribadi, nggak usah marah-marah, nggak usah saling maksa pendapatnya. Kita riang gembira aja. Dan kalau udah di TPS mah nggak ada yang tahu tuh. Betul. Siapa nyoblos apa kan begitu ya. Yang penting mah kita belajar. Istilah saya fastabihul khairat demokrasi. Jadi kita ini harus berlomba-lomba Kang Fauzi menunjukkan solusi si calon-calon ini kan, termasuk pendukungnya. Bukan ngejek-ngejek, caci maki. Nah sekarang hal-hal begitu masih banyak. Kayak saya nih, saya posting apa yang si Arka misalkan, anggarnya politik komenate. Saya posting pribadi politik. Jadi kadang-kadang netizen tidak bisa memilah-milah mana yang mau dikomenkan politik, mana yang tidak ya. Tapi intinya mah itu mah hak kebebasan, gunakan dengan baik. Berdialoglah dan hargai perbedaan sebagai rahmat. Betul. Apalagi kalau saya lihat postingan terbaru yang soal masjid ya, Kang Emil. Iya, di Mandalika. Betul. Itu ada yang komen terus tipin ya, Kang Emil ya. Lebih baik kasih saya 100 atau pilih salah satu capres. Terus Kang Emil balas kan, wah ini ngajarin money politik itu mungkin bisa sedikit. Jadi kan sekarang selalu begitu ya, supaya silaturahmi tidak terputus, bolehkah pinjam 100. Nah ini karena tahun politik jadi minjemnya sambil ngancem cenah. Pak pinjam 100 untuk dicoblos nomor sekian kira-kira gitu. Ada saya balas heureuy we kan, Bawaslu ya ini ngancem politik kalau mau nyoblos yang lain gitu. Poinnya gitu-gitu aja, yang ringan-ringan aja ya. Kita mah berdoa mudah-mudahan Indonesia terus berlanjut. Tidak ada pemimpin yang tidak memberikan warisan yang baik ya. Bahwa tidak sempurna betul, sok sahanu sempurna. Orang ngeritik saya juga pasti banyak, tapi pencapaian saya sebagai gubernur juga banyak. Jadi itu mah sunatullah lah ya. Nah jadi hargai pencapaian-pencapaiannya, kemudian sempurnakan yang belum-belumnya Kang. Jangan fokus di yang belum-belumnya terus mengatakan pemimpin sebelumnya kurang ini, gagal ini dan sebagainya, nggak fair juga. Makanya saya cuma titip satu ya, kalau menilai pemimpin, menilailah dengan adil. Apa itu adil? Dalam Islam adil itu artinya menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Yang positif, yang prestatif kita apresiasi, yang kurang-kurang ya boleh dikritisi. Tapi hidup jangan hanya fokus jeleknya aja, enggak juga. Kalau jeleknya aja kan nggak mungkin lah, kita survive COVID, ekonomi kita 5%, kita masuk geng G20 ekonomi kan. Betul. Jalan tol Cisumdawu tembus, ibaratnya kereta api cepat juga beres. Jangan juga kufur nikmat lah ya. Ada kemajuan luar biasa, kekurangan pasti ada. Makanya saya bilang cuma satu, tidak melarang orang mengkritisi, tidak melarang orang memuji. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, yang penting berilah porsi dalam berkehidupan ini secara adil. Secara adil ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut mengenai refleksi dan resolusi bagi seorang Ridwan Kamil di tahun 2023 dan menyambut tahun 2024 sendiri. Tadi soal masjid yang di Mandalika tuh seperti apa? Ini saya itu kan dulu arsitek ya. Tapi dalam perjalanannya banyak sekali diminta mendesain masjid. Dari masjid terbesar Al-Jabar sampai masjid pengungsi di Merapi, di gunung macam-macam, di Palu, di Lombok ya, sampai terjauh di Gaza, Palestina. Saya tadi malam dapat berita masjid yang saya desain masih berdiri, alhamdulillah. Padahal ada 80 masjid hancur di Palestina oleh Israel ya. Nah kemudian tiba-tiba dihubungi, ada orang punya bukit di Mandalika sebelahan dengan sirkuit pisan. Ternyata bukitnya itu milik pribadi. Sultan ya? Sultan yang soleh deh, nggak mau disebut namanya. Jadi ke saya minta tolong mendesainkan pesantren itu di Cirebon untuk Buya Yahya. Sedang didesain dan mendesainkan masjid ikonik di puncak bukit karena bawahnya langsung laut. Terbit matahari dan terbenamnya juga kelihatan. Ya udah, kalau nggak ada halangan awal tahun depan kita mulai pembangunan. Insya Allah setahun mudah-mudahan selesai. Kapasitasnya?
Mungkin kapasitasnya sekitar 5.000-an jamaah. 5.000 jemaah. Konsepnya kayak gimana tuh Kang Emil? Konsepnya adalah bunga laut ya, atau Kayak di IG ya? Ya kayak kita sebut mungkin coral flower kalau bahasa Inggris, karena Allah itu menciptakan begitu banyak tumbuh-tumbuhan, dan jangan menganggap tumbuh-tumbuhan itu kan hanya tumbuh di darat ya. Ada tipe tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di laut dan bentuknya itu sangat unik. Bisa jadi sumber inspirasi. Karena kalau saya mendesain masjid, saya nggak selalu pakai pakom harus ada kubah kan. Karena kubah itu kesepakatan budaya, bukan kewajiban. Kubah itu sebelum Islam lahir, zaman Rasul, udah ada kubah di gereja-gereja kan. Dewa Romawi juga kalau Anda ke Roma, Pantheon itu juga kubah. Jadi kubah itu tidak identik dengan keislaman, hanya Timur Tengah suka dengan Kubah. Terus seolah-olah semua masjid itu identik Kubah, enggak juga. Itu mah kesepakatan. Makanya saya sebagai arsitek ingin ngasih bentuk-bentuk baru sebagai sumbangan saya pada kemajuan peradaban. Jadi insya Allah Masjid Mandalika, mudah-mudahan karya saya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Amin, kita tunggu ya. Ditargetkan kapan beresnya? Jadi habis setahun ya? Setahun mungkin 2025 lah ya. 2025. Jadi setelah nonton MotoGP ya, semoga terselenggara di Indonesia. Ini kalau mau sholat bisa langsung ke Masjid Mandalika. Sambil view-nya sunset. Aduh, betul. Masya Allah. Terbaik pokoknya ya. Mungkin Kang Emil lanjut ke interaksi dulu mungkin ya. Kita sapa dulu pendengar PR Kang Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lampu merah Buah Batu arah Bojong Soang padat, cuaca panas, salam hangat. Pak RK turun Kang Fauzi, siap, sudah disampaikan ya dari Kang Roni. Lalu Kang Abdul, saya ingat ke Kang Emil waktu di Gedung Merdeka, waktu napak tilas konferensi Asia Afrika sambutan, dan di ujung sambutan mengucapkan hatur nuhun. Nah ini yang saya ingat ucapan Kang Emil, Sunda pisan terdengar oleh negara-negara delegasi konferensi Asia Afrika. Tentunya masih sangat ingat ya dengan itu ya. Kang Emil pakai ikat kalau salah warna biru ya kalau salah ya. Enggak, peci. Terus ini jadi hatur nuhun itu dari kecil mengakhiri kalimat selalu hatur nuhun. Ya. Mau ditolong saya sebut hatur nuhun, mau dipinjemin 100 juga tetap saya yang bilang hatur nuhun. Jadi di akhir pidato hatur nuhun, kebiasaan Kang. Jadi kebiasaan, ya? Saya setiap mengakhiri percakapan, perpisahan, pidato memang kebiasaan hatur nuhun. Bahkan kalau lihat di IG saya tiap postingan pasti tidak terlepas dari itu ya. Tidak terlepas dari hatur nuhun. Ya kalau ternyata kalimat hatur nuhun ini berkesan ya memang sudah seharusnya ya bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa pertolongan orang-orang. Betul, itu dia ya. Lalu mungkin Kang berkaitan dengan refleksi dan resolusi seorang Ridwan Kamil di 2023 ini apa Kang? Ya 2023 alhamdulillah September terakhir yang saya syukuri saya selesai dan selamat jadi gubernur ya. Alhamdulillah. Tidak semua selamat, ada 10 kepala daerah yang terkena perkara misalkan. Jadi saya mengucapkan rasa syukur selamat. Kedua, pencapaian banyak. Ada 555 penghargaan Kang. Ya. Artinya ada 555 perubahan sebelum dan sesudah. Dulunya semerawut menjadi lancar, dulunya tidak ada menjadi ada kan. Dulunya manual menjadi digital dan lain sebagainya. 1000 desa miskin 2018 saya diwarisi, di akhir jabatan sudah 0. Jadi di Jawa Barat tidak ada lagi desa miskin. Misalkan begitu. Ekonomi terbaik, investasi terbaik. Jadi saya mensyukuri pencapaian itu. Kekurangan-kekurangan tentu masih ada. Kenapa? Karena tidak ada istilah pembangunan itu selesai Kang. Ganti pemimpin, targetnya ditambah kan, yang tadinya 100, nambah 200 dan seterusnya. Jadi pasti tidak bisa disebut selesai. Cuman seperti wali kota Bandung yang di zaman saya, begitulah produktivitasnya. Nah 2024 itu adalah tahun politik memang ya. Kalau saya sesuai takdirnya beradaptasi, menyesuaikan, berada untuk memenangkan Pak Prabowo. Surveinya dari berbagai sumber angkanya bagus ya. Kemudian kita terus karena namanya pemilu itu kan harus meyakinkan pemilih ya. Betul. Tapi sudah kita sepakati kita tidak boleh menjelek-jelekan orang, kita menjual gagasan dan gembira.
Ya kalau ada gemoy joget-joget itu bukan berarti nggak ada pemikiran. Itu mah hanya gaya aja. Emang orang nari nggak pinter? Bisa orang pinter jago nari, ibaratnya begitu kan. Jadi gagasannya ada, visi misinya ada, tapi pada saat bertemu kan nggak harus pasang muka tegang, ya dijogetin aja ibaratnya. Jadi itu mah gaya lah, jangan dipelintir seolah-olah cuma bisa jualan joget. Saya kira enggak lah ya, nggak mungkin. Kedua, saya sendiri ya memang survei baik ya. Dulu kan kepuasan publik 90%, banyak yang minta Gubernur Jawa Barat lagi tentunya jadi pertimbangan utama. Nah yang nggak diduga itu survei di DKI Jakarta itu ranking 1 sampai minggu lalu, sehingga dari koalisi meminta saya mempertimbangkan. Nah, saya bilang saya putuskan nanti Februari. Jadi kalau Kang Fauzi tanya sekarang kumaha, ya saya cuma bilang dua-dua provinsi ini surveinya baik, karena fokus Pilpres saya nggak bisa memutuskan sekarang. Nanti aja pertanyaan itu ditanyakan lagi setelah Pilpres dan Pileg. Karena maju Pilkada itu Kang, itu koalisi partai baru. Jadi kan kita nggak tahu Februari itu partai mana yang melejitkan atau berkurang. Jadi tidak sesimpel itu. Dan Pilkada itu kan baru bulan September, jadi masih lama ya. Menteri juga sempat dibahas. Memang banyak. Jadi isu itu memang benar ya, sempat ditawarin menteri ya? Iya, bukan ditawarin lah. Kalau iya ada peluang jadi menteri itu apa? Saya bilang kalau saya mah ikut keahlian sesuai syariat Islam kan, serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Keahlian saya mungkin di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi kreatif. Walaupun sebagai pemimpin ya, dulu wali kota gubernur, saya mah bisa di mana aja Kang pada dasarnya. Karena yang penting kepemimpinannya membawa perubahan. Cuman kalau ilmu sekolahan, memang perinfrastrukturan dan arsiteknya, terus tata kota S2-nya. Jadi PUPR mungkin sempat dibahas dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, nanti aja itu mah bulan Februari. Februari saja ya. Tapi ini menarik Kang Emil soal survei. Di survei cawapres Anda pun tertinggi. Betul. Tapi tidak dipilih. Karena jawabannya sederhana. Apa tuh? Politik bukan matematik. Bahwa menentukan takdir itu survei itu hanya salah satu faktor. Faktor lainnya itu ada faktor psikologis, ada faktor spiritualitas, ada faktor kepentingan, kan cawapres itu, maaf ya, yang 3 itu kan surveinya rendah semua. Tapi menjadi cawapres itu, yang cawapres itu kalau kita lihat surveinya kan rendah. Tapi kan pertimbangan berjodoh itu nggak hanya survei. Jadi ini pelajaran ya buat netizen, buat pendengar PRFM. Ya, survei itu betul untuk mengukur popularitas, elektabilitas, tapi bukan penentu takdir. Penentu takdirnya itu ada di kepala para pengambil keputusan. Jadi kalau dibilang, Pak RK harusnya Pak RK ini survei. Ya, survei itu menandakan kerja saya diapresiasi. Betul. Coba, saya nggak pernah warawiri pencitraan di Jakarta. Kenapa ranking 1 sampai minggu lalu? Kok bisa itu ya? Iya, berarti mereka mungkin orang Jakarta mengkonsumsi kinerja saya lewat medsos kan gitu. Ya. Kemudian mereka menaruh rasa sukanya dengan elektabilitas. Tapi kembali lagi, survei tinggi ini bukan jaminan bertakdir menjadi calon. Tapi lebih susah lagi yang surveinya rendah. Tapi kan Pilpres hari ini terlihat cawapres-cawapresnya bukan golongan survei tinggi, gitu. Tapi oleh perhitungan-perhitungan di luar angka survei. Itu dia pendengar PR itu terkait dengan survei ya Kang Emil ya. Mungkin kita sebagian kecewa tuh dari awal juga karena sudah tahu politik bukan matematik. Saya mas terhadap gini-gini selalu 50-50. 50% nyiapin mental kalau iya, 50% nyiapin mental kalau nggak jadi kan. Jadi batin teh relax. Tapi kalau reaksi maci terus sama, kan ini didikan ibu saya. Oh iya. Betul juga sih. Gaya saya beradaptasi dengan takdir ini didikan ibu saya.
ibu saya bilang gini, hidup itu harus tawakal. Tawakal itu terbagi dua, satu ikhtiar, ya dua berdoa. Setelah itu serahkan takdirnya pada Allah, karena tugas manusia yang berusaha, takdir mah wilayah Tuhan, wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan nggak berusaha. Jadi menuju survei tinggi itu kan saya kesana kesini, panggil Bu Mega, dipanggil Pak Jokowi, dipanggil macam-macam, dilakukan. Bahwa takdirnya belum, ya itu mah ada garis tangan yang memang belum. Dan bagi saya ada filosofi namanya semua indah pada waktunya. Manusia meminta Allah mengabulkan lohor, kata Allah dikabulkan. Tapi maghrib. Jadi mungkin saya mah tidak sekarang. Mungkin berikutnya ya. Mungkin berikutnya. Saya nggak tahu juga lah. Tapi yang penting mah gitulah. Segeralah beradaptasi dengan takdir. Jadilah manusia bermanfaat di dalam takdir itu. Kang Emil, ada dari Teh Merinatan menyampaikan, siang Pak Ridwan Kamil mantap, keren cara kerjanya di Jawa Barat. Saya doakan semoga bisa menjadi menteri ya Pak. Menteri doang nih Bu. Terima kasih juga sudah menjadi Jawa Barat aman dan toleransi. Pak Ridwan Kamil mantap, keren. Lalu dari Boy Vidi menyampaikan, Kang jadi wali kota Bandung deweh, Bandung butuh tangan emas dan pemikiran brilian dari Ridwan Kamil. Aturannya tidak memungkinkan. Jadi kalau sudah naik level nggak boleh turun lagi. Jadi gubernur itu pilihannya di periode keduanya hanya gubernur lagi, tapi nggak bisa wali kota. Memang setelah saya tidak wali kota, Kang Fauzi, wali kotanya kan berganti 4 kali ya. Iya, betul. Pak Oded almarhum, ganti Pak Yana diganti PLT, Pak Ema, sekarang PJ, Pak Bambang. Jadi 4. Jadi warga Bandungnya baru kenalan udah ganti-ganti dan ya kita doakan aja lah 2024 ada wali kota baru yang mungkin sesuai harapan warga ya. Yang saya lihat di survei juga istri saya masuk tapi belum kami putuskan. Jadi warga Bandung semua rame-rame gitu ya, cawal kocok belum, kayak Februari tenang weh, tong panas ayeuna tong gerasa gerusuhnya. Tong gerasa gerusuh bahwa surveinya bagus, diomongin, ya nama juga diomongin, mada gratis bebas. Tapi bahwa diputuskan pertimbangan panjang. Kalau Bu Atalia, panggilannya Bu Cinta, memang sedang fokus menjadi anggota DPR, ya. Karena menurut saya istri saya punya kapasitas doktor, ya, kemudian ngetuai organisasi lebih dari 10, ya, punya pengalaman 10 tahun mendampingi, jadi paham permasalahan pemasyarakatan. Jadi punya kapasitas, suka tidak suka diserahkan ke warga. Kalau dia nggak bisa mewakili di pusat untuk menolong Bandung Cimahi, ya bisa dipilih. Ya, kalau enggak juga nggak ada masalah. Namanya demokrasi kan memilih orang yang disukai kan. Untuk memilih disukai ya ada yang suka karena kepintarannya, ada yang suka karena wajahnya, ada disuka karena etnisnya, karena agamanya. Ya memang nggak ada batasan. Tapi yang penting mah jangan golput, jangan tidak memilih, karena buta paling berbahaya adalah buta politik. Karena orang yang buta politik, orang yang golput, dia tidak tahu bahwa harga beras, harga pendidikan, harga kesehatan, harga bensin itu ditentukan oleh keputusan politik. Oleh orang-orang pengambil keputusan, pemimpin politik. Jadi kalau Anda tidak peduli terhadap politik, ya jangan marah kalau hidup Anda lebih susah. Karena Anda menyerahkan keputusan-keputusan tentang hidup Anda itu kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak kompeten, karena Anda tidak ikut melakukan partisipasi. Itu dia. Jadi jangan sampai golput ya Kang ya, karena satu suara Anda itu menentukan arah. Jangan bilang gini, saya kan nggak ngaruh. Iya, kalau yang ngomong begitu kali sejuta orang ya berpengaruh. Jadi satu suara, one man one vote itu sangat penting, dan kita sudah berjanji pada negeri ini bahwa cara memilih pemimpin ya dengan coblosan, dengan demokrasi. Jadi ikuti aja. Ya. Poin saya adalah sederhana lah ya. Tadi adil aja, hidup ini mah adil aja. Anda komplain tentang Indonesia, saya paham. Banyak hal-hal kurang kan? Ini itu ini. Tapi kan kita survive juga nggak bangkrut kayak Sri Lanka, harus disyukuri dong. Negeri yang pernah dijajah ini sekarang ekonominya lebih keren dari para penjajahnya. Lebih keren dari Spanyol, dari Belanda gitu kan.
2045 kita ranking 4 setelah Cina, India, Amerika. Sementara mantan penjajah-penjajah kita di bawah kita. Jadi syukuri juga pencapaian. Makanya saya selalu itu yang mengingatkan. Kalau ngomen tentang situasi harus adil. Jangan seolah-olah hidup susah semua, enggak juga. Atau seolah-olah hidup senang semua, enggak juga. Jadi belajar proporsional. Baik. Tapi Kang sebagai seorang suami nih dari sekarang ya Thalia kan nyalek ya untuk Senayan. Dari Partai Golkar. Ya. Dari Partai Golkar nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Iya. Nomor 4 ya. 4. Nah, itu supportingnya seperti apa sih yang dilakukan oleh Kang Emil, dan juga tentunya kan program-program apa sih yang mungkin dititipkan ya, karena kan Bu Cinta dan juga Kang Emil kan istilahnya sering komunikasi ngobrol gitu kan. Itu seperti apa sih program yang akan ditawarkan? Pertama kita kan saling support lah ya, hidup mah begitu. Jadi dukungan pertama saya adalah restu. Silahkan. Lama nggak itu restunya? Lama ya. Lihat tuh awalnya nggak mau, tapi saya bilang kan hidup harus bermanfaat. Mungkin jadi anggota DPR kan mempengaruhi ya urusan fundamental kebebasan beragama, tentang ekonomi yang berpihak ke rakyat kan begitu ya, tentang perlindungan perempuan dari kekerasan, jadi penting. Yang kedua saya support dengan cara gagasan. Kalau mau menang harus turun, harus silaturahmi. Orang Bandung Cimahi mah gak bisa modal-modal baliho aja, ya harus turun ke gang, salaman. Saya Kang Fauzi ini cerita ke pendengar PRFM ya. Saya dipilih wali kota bulan Juni. Di bulan April kan, saya survei hanya 6%. Dalam 2 bulan saya menang 45%. Kenapa? Ada ikhtiar di situ. Saya ke utara, Bu Cinta ke selatan, Pak Oded ke timur, Umi Oded ke barat ibaratnya. Sehari 8 agenda, ke gang, hujanan, salaman. Warga tuh senang kita datang. Saya bilang ya nggak bisa hanya model bebalihoan atau sepandukan kan. Salam, hai ibu kumadamang gitu, hatur nuhun terus. Memang melelahkan tapi hasilnya begitu. Nah itu saya nasihatkan ke Ibu Atalia kan, kalau ingin disukai warga ya datang. Memang melelahkan ya. Maka saya support. Nah, ini mah rahasia pasangan ya sekadar ini. Kalau Bu Lia datang malam hari, saya jadi tukang pijit. Dipijit suami macam priceless. Jadi saya walaupun saya capek, kalau istri datang juga wajahnya capek, saya biasanya pijit, dipesel gitu ya. Sehingga energi hidupnya naik lagi. Itu cara saya merawat cinta saya. Nah itu dia ya. Mungkin yang punya pasangan ya lakukan hal tersebut ya. Karena gini ya, nih dengerin pendengar PFM. Jadi perempuan itu love language-nya itu adalah physical touch. Ya, kedua omongan. Ya, ketiga service. Jadi kalau ingin disayang perempuan ya, jangan cuma bilang I miss you, I love you doang. Tapi sambil tadi disentuh cipika-cipiki ya, asal halal ya. Itu disuntangannya, dipijit kayak saya tadi ke Bu Lia. Kemudian sambil act of service, dibawain minum kadang-kadang, disetirin, dibukain pintu. Kalau naik motor standarnya yang belakang dipasangin kan gitu. Itu aja para cowok-cowok lakukan. Helm dipakein kayaknya. Ya, helm dipakein gitu ya. Pas hujan dipasangin dulu jas hujannya, kita baru yang berikutnya. Hal-hal begitu nih para lelaki PRFM. Saya jamin. Kelopak-kelopak perempuan ke jamin kita. Tanya? Jamin. Saya udah menikah 27 tahun. Nah, itu rahasianya ya. Tapi Kang Emil banyak juga yang nanya nih. Kan Bu Lia nyalek nih. Bu Talia nyalek. Terus juga banyak yang nanya ke PRFM. Kang Fauzi PRFM, Kang Emil nyalek juga enggak? Soalnya calon gubernur dari pihak samping ya, itu nyalek dulu, baru katanya gubernur. Jawabnya nanti Kang ya, setelah informasi berikut itu. Tetap bersama kami di 107,5 PRFM News Channel, jangan kemana-mana. Jujur banyak sekali pendengar PRFM yang bertanya-tanya, kok Kang Emil nggak nyalek, apakah memang karena sudah banyak sekali kerjaannya atau seperti apa? Kang? Iya, pendengar PRFM, hidup itu tidak harus segala diambil. Saya jadi wali kota, jadi gubernur juga niatnya memperbaiki kota saya, provinsi saya.
melalui kewenangan eksekutif kan, yang sangat teknis gitu. Sehari 8 agenda saya lalui kan, total 5 tahun aja saya 15.000 agenda kan. Setahun? Ya 5 tahun. 5 tahun ya, 15.000 agenda. 15.000 problem. Jadi otak saya teh untung tidak meledak juga ya. Karena tiap hari kan si agenda teh rapat, minta arahan, minta petunjuk. Pak ada demo, Pak ada krisis, Pak ada ini. Tuh. 2, inamal amalu biniat gitu. Niat saya ingin melayani sebagai pemimpin rakyat. Nah pemimpin rakyat itu adanya di eksekutif. Jadi saya fokusnya akan menjadi gubernur lagi kira-kira begitu. Biarkan orang-orang lain yang mungkin menyukai levelnya kebijakan ya, ada di caleg. Gitu. Kalau caleg kan levelnya kebijakan kan, bukan eksekusi. Kalau saya kan kayak mandor, aljabar aja beres karena saya mandorin sendiri ibaratnya begitu kan. Betul. Jadi jiwa saya per hari ini sedang fokus. Dan kalau saya ikutan caleg kan nggak ada berhenti atau 10 tahun jadi wali kota gubernur terus caleg, wah jadi ibaratnya tiap hari kecepatan 100 km per jam. Ngarenghap 100 km per jam lagi kan. Kalau sekarang kan ada break setahun. Makanya saya ngurus anak sekolah dulu, ngurus ARKA. Tadi kan nganter pagi-pagi ya. Yang senang mah guru-gurunya ya. Ya, orang tuanya ARKA nganterin bapaknya. Karena gurunya ibu-ibu semua lagi. Jadi saya sedang menikmati kebebasan dan kemandirian, fokus pada cita-cita menjadi pemimpin eksekutif, pemimpin rakyat, caleg biar Bu Cinta aja. Nah kalau ternyata yang mau jadi gubernur nyalek dulu ya itu mah pilihan hidupnya lah ya. Saya doakan sukses juga. Betul. Dimention kan namanya? Nggak usah ya? Nggak apa-apa, Anda semua juga udah tahu Pak Deddy Mulyadi kan. Nah itu. Kang Emil ini ada titipan semangat ya dari Kang Widi, dari Teh Widi ini punten menyampaikan sehat-sehat Kang, gaskeun deui ini ya. Tadi berinteraksi di live Instagram ini gaskeun deui ka mana ya Teh Widinya? Apakah Anda lebih suka Kang Emil di Jawa Barat atau di DKI? Karena kan ada dua tiket ya artinya. 2 tiket ya. 2 tiket. Jadi 2 surat perintah. 2 surat perintah. Jadi kita tunggu saja. Kira-kira nanti ya bulan Februari semoga ada kabar terbaik lah untuk masyarakat Jawa Barat, apakah di Jawa Barat atau ke DKI. Tapi Kang Emil secara naluriah ya kondisi sekarang lebih nyaman atau seperti apa? Dalam artian ya mungkin kalau dulu kan padatnya gitu. Gini, definisi kondisi teh apa dulu? Kalau ekonomi dan dibandingkan dengan negara-negara lain, kita di luar biasa Kang. Iya. Kadang-kadang kita itu kurang bersyukur, ya, mohon maaf ya. Kalau dibandingkan Palestina apalagi, jadi kondisi apa dulu lah ya. Betul. Hari ini kita bisa jujur dulu ya. Sok mau ngapain sok? Dek jajan, ayah. Bandung terpilih sebagai kota kuliner terbaik se-ASEAN. Tepuk tangan untuk kota Bandung ya. Ya, Bandung terjuara dan ranking 10 dunia. Nah, ya. Berarti kalau urusan kuliner nyari makan apa gitu ya. Kemacetan, nah kemacetan ini menjadi PR. Kalau disebut kurang nyaman, pengaruh itu. Makanya saya nggak sempat bisa menghadirkan masif karena memang mahal Kang. Jakarta aja nih saya kasih tahu pengenai PR FM kan duitnya banyak tuh, 80 triliun. Punya MRT kan, itu setengahnya duit APBN. Jakarta aja yang ibarat dia tuh orang kaya. Untuk urusan public transportasi mah orang kaya juga disubsidi oleh APBN. Jadi memang susah membangun LRT, MRT ujung-ujungnya. Sehingga saya berdoa ya kalau presiden terpilih siapapun itu, ya kalau alhamdulillah Pak Prabowo yang ada di koalisi saya mau menitipkan itu. Supaya tadi pertanyaannya apa kondisi sekarang kenyamanan transportasi publik. Saya bilang ke Pak Prabowo contoh ya, saya bisikin. Pak, kalau desa ngaspal jalan Pak, saya bilang. Ekonomi terkendala kalau jalannya rusak. Jangan hanya bangun jalan tol, tapi jalan-jalan sampai desa Pak. Terus kalau kota Pak, transportasi publik Pak. LRT, MRT, karena daerah tuh gak punya uang. Saya bilang Jakarta aja yang duitnya banyak, setengah MRT-nya dibayar APBN Pak. Oh gitu, ya. Itu contoh ya. Saya jadi pembisik yang baik nih, mewakili masyarakat. Jadi itu Kang. Jadi
ketidaknyamanan tuh tata kotanya atau apa. Tapi kan waktu saya wali kota, maaf ya, misalnya kita ngomongin Bandung misalkan. Bandung saya ikhtiarkan 3 flyover loh, saya gubernur. Satu yang di jalan Laswi ke arah Lingkar Selatan itu kan. Kemudian yang Supratman, terus Kopo kan beres. Ya, walaupun ada dana provinsi, dana apa, tapi kan kita terlibat pembebasannya. Jalan Cisumdawu juga beres, sekarang ke Cirebon tinggal 75 menit kan. Iya. Jadi nyaman Kang kalau ngomongin sok. Sebelum Cisumdawu beres, sebelum flyover 3 ada kan riweuh. Tapi memang belum bisa menyelesaikan seluruh penguraian kemacetan. Insya Allah doakan bertahap. Iya. Dan itulah pentingnya program berkelanjutan ya Kang. Betul. Jadi mohon maaf ya. Jangan membuat pembangunan itu balik kanan, memberhentikan pencapaian pemimpin sebelumnya. Saya waktu gubernur tiap dapat award, saya mention Pak Aher. Ya. Atau non Pak Aher, WTP-nya berkat Bapak saya melanjutkan dan saya apresiasi. Waktu Aljabar, saya kasih Pak Aher 3 kali panggung. Lewat beliau live waktu umroh, karena pas peresmian lagi umroh. Saya puji-puji di panggung peresmian, saya yang ngomong sendiri. Saya ingin memberi contoh bahwa pemimpin selanjutnya mengapresiasi, melanjutkan, dan menyempurnakan. Jadi saya mengapresiasi Pak Aher dan melanjutkan yang Pak Aher belum bisa capai. Saya diwariskan Pak Aher, mohon maaf, ada 1.000 desa miskinnya. Sebelumnya mungkin ribu-ribu, tapi tersisa 1.000. Akhir jabatan saya 0 kan, tidak ada lagi desa miskin. Jadi poinnya, kenyamanan itu dan tidak nyaman pasti selalu ada. Jangan kufur nikmat, tapi juga tentunya tetap kritis. Itu makanya kembali lagi percakapan kita ya, kalau ngomentarin tetap satu kata, adil. Nah, adil. Yang bagus oke, apresiasi, yang kurang-kurang kita kritisi. Seperti itu ya. Kang El Gibran menyampaikan, Assalamualaikum Kang, mending jantan gubernur jawab deui atanapi gubernur DKI upami aya kesempatan. Kang Aditya, gubernur Jawa Barat lagi aja dulu nuhun Pak manawi anu tiis Pak kanggo nyelang heula cenah Pak Kang Aditya 100. Kang Dehan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ridwan Kamil setuju mencalonkan kembali menjadi Gubernur Jawa Barat. Insya Allah Provinsi Jawa Barat akan lebih berkembang baik karena Bapak Ridwan Kamil penuh amanah. Haturun sehat-sehat Pak Emil, semoga sehat selalu. Lalu Kang Ajat, Kang Emil jantan Gubernur Jawa Barat lah please. Nah, saya jadi ketika banyak orang yang menginginkan Kang Emil ada di Jawa Barat, mungkin gara-gara ketika Anda meninggalkan Bandung jadi seperti kemarin. Ada rasa kekhawatiran nggak ketika punten ya? Ada. Mungkin. Kalau mau jujur mah ada. Saya udah punya pencapaian, saya khawatir juga kalau pelanjut saya tidak mau berikhtiar sekeras kami lakukan kan. Ada kekhawatiran, tapi kan hidup teh harus terus berjalan ya. Makanya saya membangun sistem Kang. Iya. Jadi kalau saya nggak ada, Jabar Quick Respon tetap ada, Jabar Sabar Hoax tetap ada kan. Perda pesantren bisa dilaksanakan, desa digital terus, petani milenial terus gitu. Saya harapannya begitu kan. Di zaman kami kan 5.000 pesantren, sekarang udah punya bisnis yang mungkin dilanjutkan. Jadi harapannya begitu. Dan tadi pertanyaan ini udah saya jawab. Saya akan jawab dengan jelas di Februari saat pemilihan partainya udah ketahuan. Karena untuk maju gubernur lagi kan harus diusung partai. Nah partainya suara kursinya apakah cukup sendirian, apa harus berdua partai atau 3 partai, kita kan tidak tahu. Tapi tentu namanya orang Jawa Barat pasti mendukung kembali di Jawa Barat. Karena saya alun-alun se-Jawa Barat kan udah diberesin ya, orang juga senang dan sebagainya. Jadi terima kasih doa-doanya. Februari kita diskusi lagi. Baik. Lalu ini berkaitan dengan ini Kang Emil, mungkin ada kegiatan lagi ya. Berkaitan dengan, karena kita ingin memberikan kesempatan yang sama. Beberapa waktu lalu kita undang Bu Ferry Farhati, istri Pak Anies Baswedan, datang langsung ke PRFN. Jadi intinya
mempromosikan lah program-program yang nanti akan dijalankan oleh paslon Capres nomor 1. Nah, mungkin kesempatan nih Kang Emil Mangga, mungkin kira-kira apa sih yang membuat masyarakat Jawa Barat harus memilih nomor 2? Gini, saya bicara data dulu ya. Nah, kalau ngomongin survei itu, golongan itu selalu gini Kang. Kalau jagoannya surveinya bagus, dia tepuk tangan. Betul. Kalau jagoannya surveinya nggak bagus, dia suka marah-marah, nyalahin tukang survei gitu. Itu mah di mana-mana gitu. Oh ini mah bayaran, ini mah settingan. Tapi pas kalinya menang, tuh kan jagoan saya memang luar biasa karena surveinya bagus gitu. Betul. Jadi kembali lagi, udah adil aja, tenang, si jantan. Batur nu nyapres orang nuka UGD kan. Iya. Nah yang pertama dari data survei. Udah saya rilis juga kan di Jawa Barat ini per hari ini Pak Prabowo nomor 2 itu posisinya di 52% dari survei yang kami lakukan. Pasangan Pak Anies itu di 25%, pasangan ketiga Mas Ganjar itu di 11%. Nah itu posisi pertama. Artinya masyarakat Jawa Barat itu masih per hari ini memilih Pak Prabowo lebih tinggi. Dalam teori medsos ada namanya silent majority dan noisy minority. Jadi orang yang main medsos itu banyaknya pendukung 01. Rame wae di akun saya. Apapun postingannya kan tadi ngomennya. Tapi ada silent majority, tidak main medsos, tidak apa. Jadi jangan, di medsos mah rame dah nomor 1 yang ini, ya enggak, ngukur politik enggak sesederhana itu. Nah itu satu ya Kang, dari sisi angka. Yang kedua, Pak Prabowo menitipkan pesan agar politiknya gembira, maka lahirlah gemoy, lahirlah tari menari dan sebagainya. Tapi untuk sebuah keseriusan, Pak Prabowo itu sudah punya buku menuju Indonesia Emas, transformasi bangsa. Namanya Astacita, 8 konsep memberlanjutkan pembangunan dan menyempurnakan. Sehingga sesuai dengan omongan saya, yang baik-baik dari Pak Jokowi dilanjutkan. Pak Jokowi ke Jawa Barat ngasih ada 5 bendungan ibaratnya kan? Betul. 5 bendungan, tol Cisumdawu, tol ke Bocimi, ke Sukabumi, kereta api cepat kan? Dan lain sebagainya. Tapi menyempurnakan yang belum. Apa yang belum sempurna? Contoh ngaspal desa kan, mesti garinjul itu bisa nggak? Karena kalau dana provinsi sama bupati kabupaten nggak cukup. Gitu. Nah jadi itu. Kemudian Pak Prabowo juga komit undang-undang pesantren diketok palu di Pak Jokowi. Kemarin di hadapan para ulama komit untuk menggelontorkan implementasinya. Ya. Kemudian ngomongin Palestina, kita jujur-jujur aja, semua membela Palestina, betul? Betul. Tapi yang paling konkret, Pak Prabowo ngasih 5 miliar. Pak Haikal Hasan Ustadz yang jadi kurirnya. Dan siap membangun rumah sakit, sekolah di Gaza. Jadi ada yang pidato, ada yang dengan aksi, ya sama aja. Jadi itu. Ya. Kemudian komit pemekaran wilayah, udah saya kasih tahu, Pak, tolong diadilkan Jawa Barat, daerahnya kesedikitan, maka Pak Prabowo siap memekarkan Jawa Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasik Selatan, gitu kan, Indramayu, Cirebon Timur, dan lain-lain. Itu sudah dikomitmenkan dalam rencana-rencananya. Ya. Jadi, Astacita itu memuat itu. Nah, di dalam Astacita itu ada satu kekhawatiran bahwa Indonesia Emas itu akan melambat kalau generasinya tidak kompetitif karena kena stunting lah, karena kurang gizi. Maka lahirlah gerakan makan siang gratis, minum susu. Ini sudah dilakukan di 76 negara. Sudah 400 juta anak di luar Indonesia merasakan manfaat itu, makanya diapresiasi oleh PBB kan. Iya. Bahwa sekarang dijanjikan oleh 02, ya menurut saya bagus-bagus aja, ya, dan lain sebagainya. Memang wakil presidennya terpeleset lah ya, ngomong
asam sulfat dan asam folat. Folat betul. Ya manusiawi lah ya, tidak bermaksud. Bukan ngebela gimana, tapi kan nurame mah etawe gitu. Ya. Coba kembali ke substansi kan. Substansinya adalah memberi gizi kepada calon generasi emas 2045. Kan bagus. Nah, jadi kepada pemirsa yang sudah senang di 01, sudah kesan 03, nggak ada masalah. Karena demokrasi mah bebas. Asal jangan saling ngewa, saling bully, gitu kan, saling caci maki, marah-marah dan sebagainya, ngapain. Ya. Nanti aja di TPS, buktikan sendiri. Makanya saya bilang, kita fastabihul khairat campaign. Pilihlah saya karena saya punya visi. Jangan pilihlah saya karena lawan saya goreng patut. Nah gitu ya. Nah kita harus kurangi kampanye menjelekkan, kampanye negatif campaign. Kita fokus pada solusi buat negeri ini. Ada pantun untuk pilih nomor 2? Ya, ada pantun ke Pangandaran naik mobil balap. Cakep. Prabowo Gibran insya Allah yang paling siap. Mantap. Kang, ada interaksi Kang Eka Suhendra. Harapan untuk Bapak Ridwan Kamil semoga Pilpres nanti nomor 2 menang dan Kang Emil menjadi Mendagri atau menteri lainnya. Lalu satu lagi mungkin ini kayaknya penting untuk dikasih tahu juga Kang Alit. Kang Emil badai tumaros upami masjid nu dibangun sarang di samping makam Ariel atau Srengse turun atau umaha. Pengen berkunjung atau? Panjang umur. Sebelum ke PRFM saya ngebahas dulu sama kontraktornya. Alhamdulillah. Belum selesai Kang, masih 40% lah ya. Mudah-mudahan setahun lagi ngeraya. Tapi dalam hitungan 2 bulan, lantai bawahnya kan 2 lantai ya. Betul. Lantai bawah tempat serbaguna, meeting, udah bisa dipakai sholat. Jadi kalau mau ke Banjaran sambil piknik ke Pangalengan, Gunung Puntang silahkan mampir. Yang ziarah ke almarhum Ariel, saya terharu sekali ya. Selalu banyak, tiap minggu ada bis dari berbagai wilayah. Cuman karena mesinnya belum jadi, mereka cepat-cepat lah gitu ya. Nah nanti mah dalam 2 bulan, lantai bawahnya bisa rehat di situ, sholat di situ. Tapi yang lantai atasnya, masjid utamanya masih terus kita bangun, mungkin butuh setahun lagi. Mohon doanya. Mohon doanya semoga segera bisa ini ya, dibangun dan kita bisa sholat di sana. Dan kalau mau jariah juga kami tunggu ya. Boleh. Mau misalkan nyumbang semen, pasir ya, mencari saham sepenggal buat di surga, mangga diantos di situ gitu. Alhamdulillah ya. Mangga merapat ya. Lalu Kang Yana, tapi bukan yang lain ini ya. Kang Yana menyampaikan saya dukung Akang masuk kabinet nanti biar ada orang Sundanya. Oke ya, semoga Kang Emil sehat Kang. Nuhun pisan sudah mampir ke PRFM. Sama-sama Kang Fauzi. Semoga sukses dan kita nantikan apakah Kang Emil akan stay di Jawa Barat atau hijrah ke Jakarta. Sebelum kita nantikan ya Kang Emil akan pilih kemana, kita dengar dulu lagu dari The Changcuters, Hijrah ke London. Hadir di Rongder Anda.